Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Pertiwi, sebagai guru informatika akan menjelaskan tentang berpikir komputasi, yang mana itu terkait dengan proposisi, negasi, ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, inferensi, deduktif, induktif, dan abduktif, serta bilangan desimal, biner, dan heksadesimal, serta pemecahan masalah atau problem solving. Pertama, kita akan membahas tentang proposisi. Proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam sebuah kalimat. Proposisi ini kalimatnya terbagi atas, pertama, kebenaran suatu kalimat harus sesuai dengan fakta. Yang kedua, ada 4 elemen, yaitu 2 elemen subjek kalimat dan 2 elemen lainnya berfungsi sebagai objek penyerta. Keempat elemen tersebut yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, kompula, dan quantifier. Kalimat komposisi merupakan sebuah pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk ini menjelaskan kemajemukan proposisi, antecedents, dan consequence yang dipadukan. Antecedents ini sering disebut dengan premis dan consequence disebut dengan kesimpulan. Proposisi majemuk terdiri atas 1 subjek dan 1 predikat, atau biasa juga terdiri atas 2 proposisi tunggal. Perhatikan contoh kalimat proposisi majemuk berikut. Yang pertama, bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Subjeknya itu bayam, predikatnya itu sayuran dan obat alami penurun darah tinggi. Jadi di sini subjeknya itu bayam dan predikatnya itu sayuran dan obat. Selanjutnya antecedents-nya adalah kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan kuda merupakan simbol kejayaan. Jadi konsekuensinya yaitu kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Selanjutnya itu negasi, ingkaran, dan konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Sering kita melihat ada beberapa kalimat yang perlu disusun menjadi satu yang lebih panjang. Misalnya, 100 adalah bilangan genap dan 99 adalah bilangan ganjil. Merupakan gabungan dari 2 buah kalimat, 100 adalah bilangan genap dan 99 adalah bilangan ganjil. Dalam logika dikenal 5 buah penghubungnya, yaitu negasi. Yang pertama adalah negasi. Negasi ini simbolnya seperti ini. Ini artinya tidak atau not. Dengan kata lain tidak. Nah, yang kedua itu konjungsi. Konjungsi itu simbolnya artinya itu dan, simbolnya seperti V terbalik seperti ini atau pangkat. Itu artinya dan, n atau n. Selanjutnya itu disjungsi seperti V atau artinya atau, or, atau disjungsi. Nah, yang seperti panah ini namanya implikasi. Itu artinya jika, maka. Nah, yang terakhir ini panah 2 arah, kiri dan kanan, itu namanya biimplikasi. Bila dan hanya bila. Negasi dan ingkaran. Negasi ada suatu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah, dan sebaliknya. Apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan kalimat itu akan bernilai salah. Jadi kalau dia benar,
maka setelah dinegasikan jadi kalimat yang salah. Sebaliknya, apabila sebuah kalimat pernyataannya bernilai salah, maka setelah dinegasikan kalimat tersebut akan bernilai benar. Misalnya, tidak semua orang kaya dapat merasakan kenikmatan hidup. Kita paham bahwa kalimat itu benar. Tidak semua orang kaya dapat merasakan kenikmatan hidup. Apabila kalimat tersebut diubah menjadi semua orang kaya dapat merasakan kenikmatan hidup, maka nilai kebenarannya adalah salah, karena kenikmatan hidup tidak berasal dari kekayaan semata. Contoh nih, kalimat negasi atau ingkaran. Pertama, ikan hanya bisa hidup di air. Ini adalah kalimat yang benar. Dinegasikannya itu ikan tidak bisa hidup di darat. Karena negasi ini lawan dari kalimat pernyataan yang benar ini. Sebaliknya, jika pernyataannya salah, maka dinegasikan maka kebalikannya gitu. Yang kedua, misalnya, monyet pandai memanjat pohon. Ini adalah pernyataan yang benar. Karena monyet emang pandai memanjat pohon. Dinegasikannya atau kebalikannya, monyet pandai menanam pohon. Ini yang merupakan pernyataan yang salah. Karena monyet tidak pandai menanam pohon. Konjungsi. Konjungsi itu kata hubungnya dan dengan simbol seperti pangkat atau P terbalik, sehingga semua pernyataan majemuk dibentuk oleh kata penghubung dan disebut konjungsi. Misalnya nih, tersedia data sebagai berikut. Premisnya atau pernyataan satunya, tahun 2004 adalah tahun kabisat karena habis dibagi 4. Q-nya atau premis keduanya itu bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Apabila pernyataan di atas dinegasikan, maka akan terbentuk kalimat sebagai berikut. Negasi P, pertama negasi P nih. Tahun 2024 bukan tahun kabisat. Jadi ini pernyataan terbalik dari ini. Jadi kan 2024 itu kan habis dibagi 4. Ini merupakan pernyataan yang salah karena dia 2024 dan 2004 ini sama-sama tahun kabisat. Jadi habis dibagi 4. Jadi ini negasinya dari kalimat konjungsi. Sementara negasi Q-nya itu bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Sementara 2020 itu terdiri dari 29 hari. Jadi ini premisnya, premis dari Q ini. Selanjutnya, dari pernyataan di atas dapat disusun kalimat konjungsi sebagai berikut. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Ini pernyataan menilai benar. Tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Ini pernyataan bernilai salah. Karena seperti yang dibilang tadi, 2020 merupakan tahun kabisat dan terdiri dari 29 hari. Yang mana 2020 itu habis dibagi 4 dan terdiri dari 29 hari di bulan Februari. Yang ketiga, tahun 2020 tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Ini merupakan pernyataan yang salah karena tahun 2020 merupakan tahun kabisat. Jadi tabel kebenarannya yaitu jika P-nya bernilai benar, Q-nya benar, maka konjungsinya itu P konjungsi Q itu benar. Jika P-nya bernilai benar, Q-nya salah, maka akan salah konjungsinya. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka P
konjungsi Q-nya salah. Jika P-nya benar, jika P-nya salah, Q-nya salah, maka akan konjungsinya itu P konjungsi Q-nya itu adalah salah. Jadi intinya jika salah satu di antara ini salah di konjungsi ini, pernyataan P dan Q-nya itu ada yang salah, itu konjungsinya itu maka salah. Dia harus benar kedua-duanya. P dan Q-nya itu benar, baru hasil pernyataannya itu benar. Misalnya, contoh lagi, P-nya kan kambing berkaki 4. Ini kan pernyataannya benar nih. Kambing memiliki sayap. Ini pernyataan yang salah karena kambing tidak memiliki sayap. Jadi nilai kebenarannya itu, nilai konjungsinya itu P konjungsi Q. Maka kambing berkaki 4 dan memiliki sayap. Karena konjungsi itu ada kata penghubung dan. Jadi kambing berkaki 4 dan memiliki sayap. Ini merupakan pernyataan yang salah. Jadi benar salah, maka jawabannya adalah salah. Jadi semuanya itu salah satunya. Kalau salah berarti pernyataannya salah. Kedua, presiden adalah pemimpin tertinggi berasal dari rakyat. Jadi kalimat ini bernilai benar karena presiden adalah pimpinan tertinggi. Jadi ini adalah pernyataan yang benar. Sedangkan kedua adalah presiden berasal dari rakyat. Ini merupakan pernyataan yang benar. Karena kedua-duanya benar, maka dipastikan kalimatnya bernilai benar karena sudah dibilangin dari awal. Karena jika salah satunya bernilai salah, maka konjungsinya itu salah. Tapi jika kedua-duanya benar, maka hasil dari nilainya itu atau konjungsinya itu bernilai benar. Selanjutnya disjungsi. Disjungsi itu dua kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau ditulis dengan seperti V. Jadi disjungsi ini menentukan tabel kebenaran dari disjungsi. Lakukan cara seperti membuat tabel kebenaran di konjungsi. Misalnya, tersedia data sebagai berikut. Tahun 2000 adalah tahun kabisat. Jadi kan tahun kabisat itu kan habis dibagi 4 nih. Q-nya itu bulan Februari di tahun 2020. Memiliki 29 hari. Jadi pernyataan jika dinegasikan, pernyataan di atas ini jika dinegasikan, jadi kalimatnya sebagai berikut. Negasi P-nya tahun 2020 bukan tahun kabisat. Sementara tahun 2020 itu merupakan tahun kabisat. Yang kedua, negasi Q-nya bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Sementara 2020 itu bulan Februarinya ada 29 hari. Jadi pernyataan di atas ini konjungsinya sebagai berikut. 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Ini adalah pernyataan bernilai benar. Karena P-nya bernilai benar, Q-nya benar, maka nilainya itu akan benar. Jadi tahun 2020, yang kedua tahun 2020 bukan tahun kabisat. Ini kan pernyataan yang salah karena 2020 itu tahun kabisat dan memiliki 29 hari. Ini pernyataan yang benar, tapi kalau disjungsikan apabila salah satunya benar dan pernyataan yang keduanya salah, maka akan bernilai salah. Jadi bernilai salah. Tahun 2020 bukan tahun kabisat. 2020 itu adalah tahun kabisat dan memiliki 28 hari. Sementara 2020 itu memiliki 29 hari di bulan Februari. Ini pernyataan yang bernilai salah karena salah dan salah maka bernilai salah. Seperti tabel kebenaran ini. Benar jika P-nya benar,
Q-nya benar, maka jawabannya disjungsinya benar. Jika benar P-nya benar, Q-nya salah, berarti P disjungsinya benar. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka akan benar. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka akan salah. Jadi, perhatikan kalimat negasi lingkaran berikut. A dikali 5 ditambah 25. Ini merupakan pernyataan yang benar. B-nya 25 adalah bilangan ganjil. Ini yang merupakan pernyataan yang benar. Tentukan nilai disjungsi dan nilai kebenarannya. A disjungsi B sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi 25 adalah bilangan ganjil. Ini merupakan pernyataan yang benar karena 25 merupakan bilangan ganjil dan 5 dikali 5 merupakan hasilnya 25. Jadi benar-benar hasilnya disjungsinya itu benar. Benar-benar benar. Yang kedua, kucing adalah hewan mamalia. Ini merupakan pernyataan yang benar. Terus kucing merupakan hewan karnivora. Ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi disjungsinya itu kucing adalah hewan menyusui atau hewan karnivora. Karena disjungsi itu hubungnya adalah atau. Jadi kucing adalah hewan menyusui dan kucing adalah hewan menyusui atau hewan karnivora. Ini merupakan pernyataan yang benar. Benar-benar benar. Selanjutnya implikasi. Implikasi merupakan pernyataan menjemuk dibentuk oleh kata hubung jika, maka. Disebut implikasi dengan simbol seperti panah untuk menentukan nilai tabel kebenarannya. Misalnya, jika Ismah lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Misalnya, Ismah lulus ujian. Pernyataan kedua, Ismah memberikan uang kepada adiknya. Sekarang kita tentukan negasi dari P dan Q-nya sebagai berikut. Negasi A, Ismah tidak lulus ujian. Karena negasi itu kalimat kebalikan dari yang ini. Jadi Ismah tidak lulus ujian. Negasi P adalah Ismah tidak memberikan uang kepada adiknya. Jadi pernyataan di samping ini dapat disimpulkan hubungan implikasinya. Jika Ismah lulus ujian, maka ia akan memberi uang kepada adiknya. Ini merupakan pernyataan yang benar karena Ismah menepati janjinya. Jika Ismah lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Jika Ismah lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini salah karena Ismah tidak menepati janji karena ada negasi di sini. Maka tidak. Berarti ini pernyataan yang salah. Kalau dia benar, salah, maka implikasinya salah. Selanjutnya, jika Ismah tidak lulus ujian, maka ia memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai benar karena meskipun ia janjinya gugur, dia tetap memberikan uang kepada adiknya. Karena di sini kan salah maka benar itu benar. Jika Ismah tidak lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepadanya. Ini merupakan bernilai benar karena Ismah bebas dari janjinya. Contohnya nih, tabel kebenarannya benar-benar benar. Benar salah, salah. Salah benar, benar. Salah, salah. Ini merupakan salah benar. Salah maka benar. Berarti dia benar. Salah maka benar. Berarti dia benar. Itu. Contohnya, tentukan nilai kebenaran dari implikasi dua pernyataan berikut. Semua orang akan mengalami masa tua. Ini P-nya, Q-nya ini semua orang akan meninggal dunia. Maka jawabannya P implikasi Q.
Jika semua orang mengalami masa tua, maka kelak ia akan meninggal dunia. Jika, jadi semuanya ini diganti jika. Jadi semuanya ditambah jika di depannya. Jika semua orang mengalami masa tua, maka semua orang akan meninggal dunia. Jadi ini pernyataan benar karena ini benar, ini benar, 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 benar. Jadi ini semuanya ini adalah benar. Yang kedua, 15 dibagi 2 sama dengan 7. Ini merupakan pernyataan yang benar. Q adalah bilangan ganjil. P implikasi Q. Jika 15 dibagi 2, 7, maka bilangannya benar. Seperti itu. Selanjutnya, penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Penalaran proses berpikir berdasarkan pengamatan indera, observasi empirik yang menghasilkan jumlah konsep, pengertian, pengamatan sejenis, dan membentuk proposisi sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi diketahui dan dianggap benar, kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Proses ini disebut menalar. Terdapat 3 jenis metode dalam menalar, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Deduktif merupakan penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Kata lain, deduktif merupakan suatu penalaran menyimpulkan hal khusus dari sebuah proposisi umum. Penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir yang berbeda bahkan berlawanan dengan penalaran induktif. Deduktif merupakan penalaran atau cara berpikir untuk menyelesaikan pernyataan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Dijelaskan bahwa yang menarik kesimpulan secara deduktif itu diperlukan pola pikir yang disebut silogisme, dan silogisme ini tersusun dari 2 buah pernyataan premis dan sebuah kesimpulan atau konklusi. Contoh, semua manusia akan mati. Ini premis 1. Paidi adalah manusia. Ini merupakan premis 2. Jadi kesimpulannya atau konklusinya itu Paidi akan mati. Selanjutnya, macam-macam penalaran deduktif, antara lain silogisme. Silogisme adalah proses membuat kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun dari 2 buah proposisi, pernyataan dan konklusi kesimpulan. Silogisme dirangkai dari 3 buah pendapat yang terdiri dari pendapat dan kesimpulan. Selanjutnya, silogisme negatif. Setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata bukan atau tidak, maka premisnya disebut dengan silogisme negatif. Dan begitu juga kesimpulan. Jadi, jika suatu premis pada silogisme bersifat negatif, maka kesimpulannya pun bersifat negatif juga. Misalnya, premis 1, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis keduanya, Budi menderita penyakit kurang darah. Maka kesimpulan atau konklusinya itu Budi tidak boleh makan buah melon. Jadi ininya dicoret. Penderita kurang darah dan menderita kurang darah. Jadi kesimpulannya itu Budi tidak boleh tidak boleh makan buah melon. Penderita kurang darah dicoret dan menderita kurang darahnya dicoret yang sama, jadi menghasilkan Budi tidak boleh makan buah melon. Selanjutnya, silogisme error. Silogisme error ini diperlukan kecermatan dalam menarik kesimpulan menggunakan penalaran silogisme. Untuk merumuskan premis, diwajibkan mencermati setiap kalimat yang akan dibuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Perhatikan contoh silogisme error berikut. Premis 1, Yanto lulus ujian CPNS. Premis 2, Yanto rajin menabung dan tidak sombong. Jadi konklusinya itu orang yang lulus ujian, karena silogisme ini lebih ke umum, premis umum, jadi Yantonya menjadi orang
Orang yang lulus ujian CPNS karena rajin menabung dan tidak sombong. Jadi konklusi di atas adalah salah karena tidak terdapat premis umum. Jadi dua-duanya Yanto, jadi error. Seperti itu. Jadi konklusinya itu orang yang lulus ujian karena rajin menabung dan tidak sombong. Selanjutnya, entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung tanpa silogisme premis dan tidak diucapkan karena sudah diketahui. Misalnya, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis keduanya, Budi menderita penyakit kurang darah. Jadi konklusinya Budi tidak boleh makan melon karena menderita kurang darahnya dicoret sama menderita penyakit kurang darah. Jadi konklusinya Budi tidak boleh makan buah melon. Ini entimennya itu Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Jadi kalau konklusinya penderita kurang darahnya ini dicoret, tapi kalau entimennya itu tetap dimasukkan Budi tidak boleh makan melon, tapi ditambah karenanya, alasannya karena menderita penyakit kurang darah. Selanjutnya induktif. Induktif atau logika induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus nyata secara individual, khususnya menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Adapun contoh bentuk penalaran induktif adalah elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Jadi karena dia bersifat individual, khusus menjadi umum. Karena elang ini hewan, kucing hewan, kerbau hewan, maka ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Induktif ini dibutuhkan banyak sampel untuk mempertinggi tingkatan ketelitian premis dan penalaran induktif yang diangkat. Abduktif, metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Disebabkan itu abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Cara mendapatkan argumentasi terbaik itu yang pertama kesederhanaan. Kesederhanaan ini dijelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Koherensi itu sebisa mungkin pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. Prediktabilitas merupakan sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyahkan. Yang terakhir, komprehensi bersifat mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Adapun contoh penalaran abduktif, misalnya andai kita mengetahui seorang bernama Bob selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika sedang mabuk. Maka pada saat kita melihat Bob mengendarai mobil dengan sangat cepat, maka kita akan berkesimpulan bahwa Bob Bob sedang mabuk. Jadi kan pertama Bobnya itu mengendarai mobil dengan sangat cepat jika dia itu diketahui sedang mabuk. Maka selanjutnya jika dia kembali melihat Bob mengendarai mobil dengan cepat, maka kita bisa simpulkan bahwa Bob itu sedang mabuk. Seperti itu. Selanjutnya, logika inferensi. Misalnya nih, seorang gadis terjatuh ketika berjalan di tengah lapangan karena tersandung batu. Terlihat muka gadis tersebut memerah dan kepalanya menunduk. Seorang ibu menghampiri dan segera memeluk gadis tersebut, sembari mengatakan, "Tidak apa-apa, ayo ke tepi lapangan dan beristirahatlah." Kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa muka memerah atau kepala menunduk memiliki arti malu.
Inferensi adalah tindakan proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui. Karena di sini kita sudah mengetahui gadis tersebut memerah dan kepalanya menunduk akibat tersandung batu, maka dapat disimpulkan bahwa gadis itu malu karena terjatuh. Seperti itu. Selanjutnya, jenis inferensi. Dilihat dari jumlah premisnya, inferensi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, inferensi langsung, yaitu proses membuat kesimpulan dari premis, dan inferensi mediasi, yaitu proses membuat kesimpulan atau konklusi dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Contohnya, logika inferensi ini, Isma pulang ke rumah pukul 14 sore. Terlihat pintu rumahnya masih terkunci karena ayahnya pulang kerja pukul 15. Isma juga melihat tidak ada alas kaki di teras rumahnya sehingga menyimpulkan bahwa ayahnya belum pulang. Itu merupakan contoh dari logika inferensi. Karena pintunya masih terkunci dan tidak melihat alas kaki, maka disimpulkan bahwa ayahnya itu belum pulang. Contoh selanjutnya, misalnya, Lulu melihat asap mengepul dari ruangan dapur dan mencium bau gosong. Artinya, Lulu menyimpulkan bahwa ada yang terbakar di ruangan dapur karena ia mencium bau gosong. Selanjutnya, penerapan negasi, konjungsi, dan disjungsi. Negasi, konjungsi, dan disjungsi ini berfungsi juga sebagai logika aritmatika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kemampuan analisis dalam memahami pola-pola tertentu dalam bentuk angka. Dengan memanfaatkan bilangan biner, maka logika matematika dapat disimpulkan. Misalnya, untuk menyalakan skala listrik rumah tangga, apabila 1 berarti hidup dan angka 0 berarti mati, maka dapat diperoleh sebagai berikut. Jika X bernilai benar, maka Y akan bernilai salah. Misalnya nih, P-nya 0 nih. Dinegasikan berarti menjadi benar. Jika P-nya benar, dinegasikan maka bernilai salah atau 0. Selanjutnya konjungsi. Z bernilai benar 1. Benar atau 1. Jika X dan Y bernilai benar, Z akan bernilai benar jika X dan Y-nya benar. Jadi salah satu diketahui bernilai benar, salah satunya saja, berarti Z-nya akan bernilai salah. Dia harus dua-duanya bernilai benar. Selanjutnya itu disjungsi. Jika Z-nya bernilai benar atau 1, jika X atau Y-nya bernilai benar, dia itu Z-nya itu bernilai benar jika X dan Y-nya bernilai benar. X atau Y-nya bernilai benar. Atau bukan kedua-duanya, salah satunya. Boleh salah satunya bernilai benar, maka dia akan benar. Sedangkan disjungsi ini dan jika Y, dia harus Y-nya bernilai, Y dan X-nya itu harus sama-sama bernilai benar dan itu dua-duanya harus benar baru dia bernilai benar. Jika salah satunya, dia akan bernilai salah. Tapi disjungsi itu boleh salah satu di antaranya itu bernilai benar karena dia atau. Jadi jika misalnya nih, jika X-nya 1, Y-nya 0, maka dia akan bernilai 1 karena dia atau, bukan kedua-duanya. Jadi atau. Jadi kalau misalnya dia Z-nya itu harus salah satu di antara X dan Y itu menilai benar, maka dia akan benar. Seperti itu.
Selanjutnya, bilangan biner dan heksadesimal. Bilangan biner ini sering disebut dengan bit atau binary digit. Dalam penggunaannya, biasanya bilangan biner ini digunakan pada bidang digital atau segala yang membutuhkan pernyataan ya atau tidak, on atau off, on dan off, ya dan tidak, maupun buka dan tutup. Nama lain dari biner adalah bilangan basis 2. Biner merupakan sistem bilangan yang hanya memiliki dua angka, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner dalam biner angka disebut dengan binary digit atau bit. Contoh, bilangan biner 110 1111 atau 1111001 dan lain-lain. Itu merupakan bilangan dari biner contohnya. Selanjutnya, biner itu menggunakan perpangkatan angka 2. Contoh penggunaan biner ini adalah ketika menyalakan saklar lampu. Apabila lampu menyala, maka binerinya adalah 1, sedangkan apabila lampu mati, maka binerinya adalah 0. Selanjutnya, konversi dari bilangan biner ke desimal. Bilangan biner dapat dikonversi menjadi bilangan desimal dengan cara mengubah setiap bit menjadi bentuk desimal. Misalnya nih, ini kan digitnya itu 1. Jadi digit 1, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64. Jadi digitnya ini misalnya nih 111-nya itu harus mulai dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Jadi bilangan biner itu perpangkatan dari nilai basis 2. Jadi kan ini 2 nih. 2 pangkat 0 aja 1, 2 pangkat 1 kan 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64. Misalnya, diketahui sebuah biner dengan nilai 1011, maka dikonversikan bilangan biner menjadi bilangan desimal. Nah, kita ketahui bilangan desimal itu kan konversinya itu 10, sedangkan biner itu bilangan basis 2, sedangkan desimal itu 10 per 10, ya kan? Misalnya nih, diketahui segini 1001. Jadi kita mulainya dari kanan. Jadi mulainya dari sini dulu. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang keduanya 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang ketiganya 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. Yang keempatnya 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi konversinya itu jadi begini, sehingga binernya itu 1001 dan perhitungan konversinya menjadi begini. Kan 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan ditambah, jadi dia harus dari bawah ke atas. Jadi 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Jadi 1 kali 8, 2 pangkat 3 kan 8. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 0, 1. Jadi ini kan dijumlahkan lah. 1 kali 8, 8. 0, 2, 1. Jadi hasilnya 11. Jadi penulisannya ke desimal itu 11, 10. Karena desimal itu basis 10. Jadi hasilnya itu 11 kayak seperti ini. Selanjutnya, konversi dari desimal ke biner. Diketahui bilangan desimal 199, maka konversi bilangan desimal menjadi binernya membagi bilangan desimal dengan basis 2. Contohnya, 99 dibagi 2 itu 199 dibagi 2 itu 99. Karena 99 dibagi
2 itu sisa 1. 99 ini dipindahin ke sini dibagi 2, berarti 49, sisa 1. Karena sisa 1 kan, 49 ini dibagi menjadi 2, 24, jadi sisa 1. Selanjutnya 24 dibagi 2, 12. Itu sisa 0 karena pembagiannya habis, tidak ada sisa. 24 dibagi 2 kan 12. Tidak ada sisa di antara pembagian 24 dan 12. Selanjutnya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi sisanya 0. Dan 6 dibagi 2 sisanya 3. 6 dibagi 2 itu 3. Sisanya 0 karena tidak ada sisa antara pembagian 6 dibagi 2. Selanjutnya 3 dibagi 2 itu sama dengan 1 karena 2 dikali 1 2 kan, jadi sisalah 1. Selanjutnya 1 ini diturunkan dibagi menjadi 2, 0, jadi sisanya 1. 1 kali 0, 0, jadi sisanya 1. Jadi hasilnya itu 1 dari bawah ya, dari bawah ke atas. Jadi 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Jadi hasil pembagiannya diperoleh dari pembagian sisa dari bawah ke atas sehingga diperoleh 199 desimal itu ke biner itu 111, triple 0, triple 1. Ditulislah 2 di sini karena kan desimal itu basis 2. Seperti itu. Selanjutnya heksadesimal. Heksadesimal adalah suatu sistem bilangan yang berbasis 16. Heksadesimal bisa disebut heksa merupakan sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal, simbol yang digunakan sistem ini adalah angka 0 sampai 9. Diperbanyak oleh 6 simbol lainnya memanfaatkan huruf A sampai F. Sistem bilangan tersebut berfungsi sebagai penampil atau sebuah bilangan memori dan pemrograman komputer. Contoh konversi bilangan desimal ke heksa, misalnya ini diketahui bilangan heksanya C7. Maka cara konversi heksa ke desimal menjadi seperti ini. Karena nilai heksadesimal itu 16, maka akan menghasilkan seperti ini. 199 misalnya dibagi 16. Itu 12. Sisalah 7. Dan 12 ini dibagi menjadi 16. Karena 12 tidak bisa dibagi 16, maka hasilnya 0. Jadi sisanya itu 12. Jadi seperti tabel ini, tabel nilai heksadesimal ini, maka akan terdapat ditarik kesimpulan 199 desimal itu dikonversikan ke heksadesimal itu 12. Lihatlah 12 di tabel ini. 12 adalah C, sedangkan sisa 7-nya itu tetap 7. Jadi C7 di sininya 16 karena dia heksadesimal. Jadi C7. Seperti itu. Selanjutnya bilangan biner ke heksadesimal. Ini seperti ini. Jadi C716 ini kan diperhitungkan menjadi seperti ini. C716 C dikali bilangan biner ke heksadesimal kan. 7 dikali 6 pangkat 0, 7 dikali 1 sama dengan 7. C dikali 16 pangkat 1 itu karena dia 12 kan,
12 kan bilangannya itu 16 karena 12 itu yang habisnya itu di titik 16, maka 12 kali 16 192. Sehingga angka desimal C716 itu diperhitungkan konversinya menjadi seperti ini. Misalnya C dikali 161 ditambah 7 kali 160. C sama dengan 12 dikali 16 ditambah 7 dikali 1. Jadi 192 ditambah 7 sama dengan 19910. Selanjutnya, konveksi dari heksa menjadi biner. Untuk mengubah bilangan heksadesimal menjadi biner, maka harus dilakukan dengan mengubah bilangan heksa menjadi bilangan desimal lebih dahulu. Misalnya diketahui heksadesimalnya C7, maka cara konveksi bilangan heksadesimal menjadi biner adalah konversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal. Poin ini sudah diselesaikan dalam pembahasan poin B yang tadi. Jadi hasil konversi bilangan desimal ini dibagi menjadi biner. Ini 199 dibagi 2 sama dengan 99, sisalah 1. Karena tadi ini kan biner itu kan pembagian basis 2. Jadi 99 dibagi 2 jadinya 49, sisalah 1. 49 dibagi 2 sisalah 24, sisalah 1. 24 dibagi 2 12, sisalah 0. 12 dibagi 2 6, sisalah 0. 6 dibagi 2 3, sisalah 0. 3 dibagi 2 sisalah 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisalah 1. Jadi hasil pembagian dari biner, bilangan biner dan heksa itu hasil pembagian dari versi heksadesimal menjadi biner itu adalah 111 000 1112, karena 2 itu kan basis biner. Selanjutnya, logika proposisi. Logika proposisi adalah suatu sistem berdasarkan proposisi. Setiap proposisi hanya bisa bernilai benar atau salah. Logika proposisi memungkinkan aliansi simbol menggunakan operator yang berbeda. Misalnya operator dan ditulis dengan seperti pangkat atau V terbalik, sedangkan atau ditulis dengan V. Logika merupakan dasar dari sebuah penalaran atau pemikiran. Penalaran berdasarkan pada hubungan antar pernyataan. Selanjutnya, proposisi adalah sebuah pernyataan atau kalimat deklaratif yang memiliki bernilai benar atau salah atau false, tetapi tidak keduanya. Contohnya, 10 adalah bilangan genap. Insinyur Soekarno adalah alumnus UGM. 1 ditambah 3 sama dengan 4 dikurang 5 lebih dari 25 lebih akar kuadrat dari 25. Pada tahun ini dinosaurus di kebun binatang Ragunan pada tahun ini ada dinosaurus di kebun binatang Ragunan Jakarta. Hari ini adalah hari Sabtu. Untuk sembarangan bilangan n besar dari 0, maka 2n adalah bilangan genap. Ini merupakan proposisi deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Yang kedua, contohnya adalah semua pernyataan di bawah ini merupakan proposisi ini. Jadi bukan proposisi. Jadi misalnya nih, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di stasiun Gambir, ini merupakan bukan proposisi karena ini kalimat
pertanyaan. Sementara proposisi itu pernyataan deklaratif. Pernyataan bukan pertanyaan. Jadi ini bukan proposisi. Istilah gelas tersebut dengan air. Ini bukan kalimat proposisi karena ini kalimat perintah. X ditambah 3 sama dengan 8. Nilai X-nya aja tidak tahu berapa. Jadi ini bukan proposisi. Tidak tahu benar atau salahnya. X besar dari 3 sama ini juga X-nya berapa tidak tahu. Sementara proposisi itu adalah pernyataan, kalimat deklaratif yang menilai benar atau salah. Sedangkan ini tidak tahu salah benarnya X-nya berapa, besar dari 3. Seperti itu. Notasi proposisi dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, R. Contoh, P adalah P13, P-nya 13 adalah bilangan ganjil, Q-nya adalah Jokowi alumnus UGM, R-nya 2 tambah 2 sama dengan 4. Operator logika. Apabila P dan Q tersebut posisi, maka operator logikanya digunakan untuk kedua proposisi tersebut adalah konjungsi, disjungsi, dan ingkaran. Konjungsi P dan Q dinotasikan menjadi P seperti ini. Sedangkan disjungsi P atau dinotasikan menjadi seperti ini. Sedangkan ingkaran atau negation itu tidak P dinotasikan menjadi seperti ini, negasi P yang seperti ini simbolnya. Proposisi P dan Q disebut dengan proposisi atomik. Kombinasi proposisi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk. Selanjutnya, contoh operator logika. Diketahui proposisinya itu sebagai berikut. Hari ini pemilu kepala daerah. Peserta tidak diliburkan dari sekolah, maka disimpulkan proposisi majemuknya itu kan tadi proposisi majemuk itu kombinasi proposisi P dan Q. Itu menghasilkan proposisi majemuk. Nah, ini kombinasinya. Hari ini pemilu kepala daerah dan peserta didik diliburkan sekolah. Ini kan dia konjungsi. Dan sedangkan disjungsinya itu hari ini pemilu kepala daerah atau peserta didik diliburkan. Jadi negasi dari P-nya ini tidak benar hari ini hujan karena negasi dari P. Jadi ada tidaknya. Jadi atau hari ini tidak hujan seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya negasinya dari P ini. Selanjutnya pemecahan masalah atau problem solving. Jadi pemecahan masalah ini adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Misalnya nih, memahami masalah. Menurut si Polia ini, pemecahan masalah ini terbagi menjadi 4, yaitu memahami masalah, merencanakan solusi, melaksanakan rencana, memeriksa kembali. Nah, masalah ini dibedakan menjadi 2, masalah sederhana dan kompleks. Sederhana ini mempunyai skala yang kecil, terpaut dengan masalah lain, tidak mempunyai konsekuensi yang besar. Pecahannya tidak terlalu rumit dan dapat dipecahkan oleh individu. Lingkungan masalahnya sebatas pada seseorang dan dapat diselesaikan oleh orang itu sendiri. Sedangkan masalah yang kompleks ini cakupannya masalah yang besar dibandingkan masalah yang sederhana, terkait masalah lain, mempunyai konsekuensi yang besar. Juga penyelesaiannya membutuhkan kerjasama kelompok, analisis yang sangat mendalam. Yang masalah
masalah ini berhubungan dengan banyak individu dan hanya dapat diselesaikan oleh banyak individu pula. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Yang pertama, menyadari masalah, memahami masalah, diketahui penyebab masalahnya, sederhanakan masalah, fokus pada solusi, kenali penyelesaian masalah, evaluasi implementasi penyelesaian masalah. Jangan mengeluh dan berlebihan, segeralah ambil tindakan, atur emosi, berpikir logis, berpikir proporsional. Selanjutnya, contoh masalah nih. Sudah 3 hari Budi tidak masuk sekolah karena harus menunggu ibunya di rumah sakit. Selain bingung, Budi juga tidak ingin ketinggalan pelajaran di sekolah, namun dirinya tidak tega meninggalkan ibunya yang berbaring di rumah sakit. Nah, ini merupakan suatu masalah karena Budi menghadapi ibunya yang sakit dan ketinggalan pelajaran di sekolah. Itulah masalah dari si Budi. Selanjutnya, Bambang tidak bisa berkonsentrasi belajar. Tetangganya menyelenggarakan pesta hajatan 3 hari berturut-turut sehingga suasana di tempat tinggal Bambang menjadi hingar-bingar. Nah, ini kesimpulannya masalah dari si Bambang adalah Bambang kesulitan untuk konsentrasi belajar, di mana tetangganya menyelenggarakan pesta hajatan 3 hari berturut-turut. Brainstorming adalah suatu alat diskusi sederhana yang berasal dari ide anggota melalui musyawarah mufakat. Gagasan tersebut dikumpulkan dan dibahas dalam sebuah musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Brainstorming memiliki tujuan untuk merancang otak, berpikir secara logis, spontan, dan kreatif. Brainstorming bagi pelajar itu, misalnya nih di sebuah organisasi juga membutuhkan banyak brainstorming, terutama di organisasi sekolah yang orang-orangnya masih mempunyai ego yang tinggi ketika memperkenalkan diri. Sebagian besar brainstorming pada level ini dilakukan untuk mengimplementasikan mengevaluasi rencana kerja organisasi. Selanjutnya adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Itu kemampuan untuk mengidentifikasi persamaan bahkan perbedaan pola, tren, peraturan dalam data dan kemudian digunakan untuk membuat prediksi penyajian data. Contohnya aplikasi yang digunakan pengenalan pola ini adalah machine vision, di mana teknologi metode yang digunakan untuk menyediakan inspeksi dan analisis berbasis gambar otomatis untuk aplikasi seperti inspeksi otomatis, kontrol proses, dan panduan robot di industri. Machine vision merupakan teknologi untuk inspeksi otomatis berbasis image, misalnya pengukuran proses produksi, pendeteksi nomor plat kendaraan, good quality inspection, final inspection of sub-assembly, engine part inspection, labor inspection on product, checking medical device for defects, 3D model building atau photogrammetry, robot vision, surveillance atau monitor penyusup, analisa traffic jalan kontrol dan lainnya, interaksi manusia dan robot atau human robot interaction. Selanjutnya optical character recognition atau OCR. Jadi OCR ini proses mengubah gambar menjadi karakter ASCII, yaitu American Standard Code for Information Interchange, yang dikenali oleh komputer. Jadi gambar dari surat yang dimaksud berupa scan dokumen, scan screen untuk mencetak halaman web, foto, dan lain-lainnya. OCR ini memungkinkan komputer untuk melakukan proses tambahan, misalnya terjemahan bahasa asing, pencarian, sistem pembacaan otomatis tunanetra, entry data, pengenalan karakter seperti plat nomor, tes CAPTCHA, atau masalah teks lainnya. Selanjutnya, computer aided diagnosa itu data yang dihasilkan oleh komputer membantu dokter membuat diagnosis. Misalnya itu sistem diagnosa radiologi, misalnya untuk deteksi kanker payudara. Selanjutnya itu speed recognition, yaitu dikenal dengan automatic speech recognition atau ASR. Itu
memungkinkan komputer menerima informasi dalam bentuk kata yang diucapkan. Misalnya nih aplikasi pencarian suara di Google. Saat kita membuka Google, kita bisa menggunakan suara kita. Misalnya, oke, Google open YouTube misalnya, seperti itu. Jadi Google otomatis mendeteksi suara kita untuk menjalankan sebuah perintah. Nah, selanjutnya itu face recognition, yaitu salah satu jenis sistem identifikasi biometrik, yaitu menggunakan fitur-fitur tubuh atau DNA. Jadi untuk identifikasi biometrik ini misalnya kayak fingerprint untuk absen, misalnya menggunakan fingerprint atau sidik jari, atau IKTP kan menggunakan sidik jari juga tuh. Terus retina scanning, iris scanning, dan serta voice recognition. Biometrik ini mengidentifikasi biologi seseorang, misalnya karakter yang unik, untuk memverifikasi suatu aplikasi, sistem komputer, dan lain-lainnya. Misalnya seperti kita membuka HP menggunakan sidik jari atau iris dan sebagainya. Biometrik ini terbagi menjadi tipenya. Pertama, face recognition itu mengidentifikasi dan menganalisa bentuk wajah seseorang. DNA matching itu menganalisa segmen DNA. Eye recognition itu mengidentifikasi iris atau retina mata seseorang. Finger itu mengidentifikasi sidik jari seseorang. Vein itu berdasarkan garis tangan pada seseorang. Voice berdasarkan suara seseorang. Typing menganalisa cara seseorang dalam mengetik, menulis, atau handwriting, seperti itu. Selanjutnya itu gait, itu mengidentifikasi cara berjalan seseorang secara unik, misalnya di CCTV misalnya. Selanjutnya itu image database retrieval, yaitu perkembangan multimedia dan teknologi jaringan. Gambar yang penting dalam mengambil informasi. Dalam rangka meningkatkan mengambil informasi secara efektif, sistem image retrieval telah memperkenalkan baik teks maupun content-based. Teknologi digital watermarking digunakan untuk mengamankan informasi dan perlindungan terhadap copyright. Misalnya seperti kita mengupload sebuah foto di Shutterstock. Shutterstock itu kan sudah ada watermarknya. Ketika kita ingin mengambil pun sudah ada watermarknya, harus berbayar. Jadi kalau kita ingin mengambil foto di Shutterstock kan itu ada watermarknya, ada copyrightnya. Itulah menggunakan teknik watermarking. Seperti itu. Selanjutnya data mining. Data mining adalah proses pengumpulan informasi penting suatu data yang besar. Data mining sering menggunakan metode statistika, matematika, sehingga memanfaatkan teknologi AI atau artificial intelligence. Fungsi dari deskripsinya, data mining ini adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nanti akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Contohnya, pengambilan data dapat digunakan di proses sektor, mulai dari sektor bisnis, manajemen, keuangan, dan sebagainya. Bioinformatik yaitu mempelajari penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan analisis informasi biologi. Bidang ini mencakup penerapan metode matematika, statistika, dan informatika untuk menyelesaikan masalah biologis dengan menggunakan sekuen DNA atau asam amino. Jadi bidang bioinformatika ini ada terdiri dari biofisik, computational biologi, medical informatik, chemical informatik, biomek,
mathematical biologi, proteomik, farmakogenomik, farmakogenetik, dan sebagainya. Alternatif pemecahan masalah. Pemilihan masalah itu ada define the problem, yaitu mengidentifikasi masalah fokus pada satu masalah, melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, analisa masalah, yaitu analyze the problem. Itu pertama kita harus kenali pelanggan, tentukan batasan solusi, identifikasi kendala yang akan terjadi pada sistem. Selanjutnya, buat daftar solusi alternatif atau identify solution. Yang keempat, pilih solusi terbaik atau select best solution, yang mana mencakup tentang trial and error, analisis akar penyebab, algoritma, brainstorming, analogi, bergerak mundur, mean and analysis, root force, hill climbing. Mungkin itu aja, lebih dan kurang mungkin akan kita bahas di pertemuan daring atau tatap muka. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.